Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas praktikum saya pada praktikum jaringan komputer, yakni pada materi Subnetting and IP version 6. Oke, langsung saja ya untuk menghemat waktu. Di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rahmat Riyadi, seorang mahasiswa informatika dengan NIM 2409106074 ya. Saya itu ada di kelas B2 24 untuk praktikum jaringan komputer Universitas Muhammad. Ya, ini IG saya dan ada GitHub juga. Siapa tahu ada yang mau ngunjungin kan? Ya, silahkan. Nanti saya fallback juga. Oke, lanjut ke materi pertama, yakni subnetting. Apa sih itu subnetting atau ya bahasa Indonesianya biasanya orang nyebut subnetting ya. Saya ya subnetting ini sebetulnya sebuah teknik membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil. Tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP dan tentunya mengoptimalkan kinerja suatu jaringan. Oke, sehingga administrator atau adminnya ini dapat mengatur lalu lintas sehingga dapat mengurangi pemborosan alamat IP. Nah, itu dia tujuan subnettingnya. Oke, lanjut. Ini masih subnetting. Di sini ada tiga hal yang perlu kita ketahui bersama ya tentang masih subnetting ini ya, yakni network, broadcast, dan IP host. Apa sih itu ketiganya ini? Nah, yang pertama ini ya, network ya. Network ini merupakan IP yang berada paling depan atau paling awal ya. Terus selanjutnya ini ada broadcast. Kalau network tadi paling depan, broadcast ini paling akhir atau paling belakang. Dan kalau ada depan belakang berarti ada posisi tengah ya. Ya itu ya betul sekali IP host ya yang ada di posisi tengah. Oke, ini adalah tabel submesh ya yang biasanya kita gunakan dalam perhitungan matematika. Nanti ada hitungannya ya kalau sempat ya. Soalnya video ini cuma maksimal sih 10 menit ya. Parah kalau misalnya sempat kita bahas sedikit. Oke, yang perlu kita tahu tentang subnet lagi nih, yakni subnet itu ditulis menggunakan format biner atau biner ya. Itu 32 bit. Uh, Seperti yang bisa kalian lihat ini 111 8 kali ya, dipecah jadi 4 bagian. Itu totalnya 32 angka biner. Bisa 1, bisa kosong. Ya, lanjut. Untuk tabel tadi nanti sebetulnya ada pembahasan lebih lanjut ya. Kita lanjut ke OSI dan TCP/IP ya. Ini OSI ini sebetulnya merupakan layer ya dalam suatu jaringan. Di mana kalau misalnya kita melakukan pengiriman suatu data dalam jaringan, itu bakalan melewati 7 layer ini. Atau kalau di TCP/IP itu 4 layer. Jadi kayak gini nih konsepnya. Mana si pensil ini? Mana ya? Oh ya, udah pensil sih ya. Kalau misalnya ada data di sini nih, ada orang ingin mengirimkan data ke X ya. Nah, anggaplah kita menggunakan OSI ya. Ini berarti bakalan lewat layar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nanti di si penerima, dia masuk ke layar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7 nih. Sampai ke si penerimanya. Sederhananya sih gitu yang saya baca. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, bentar kita next PPT-nya. Oh ya, ini TCP/IP. Di sini untuk 765 itu digabungin jadi application. Untuk 221 ini digabungin juga di TCP/IP. Itu tujuannya sih untuk efisiensi ya. Karena untuk TCP/IP ini kita gunakan di internet. Nah, ini nih. Penjelasan lebih lanjut, untuk jumlah lapisannya OSI ini 7 lapisan dan TCP/IP ini 4 lapisan ya. Seperti yang bisa kalian lihat di samping itu ada tuh ini. Untuk cara penggabungan fungsinya, menggabungkan fungsi itu kalau OSI menggabungkan beberapa fungsi dalam lapisan yang berbeda, sedangkan TCP/IP itu menggabungkan beberapa fungsi ke dalam satu lapisan ya. Untuk kegunaannya OSI sendiri itu untuk merancang jaringan, merancang peralatan,
dan keamanan jaringannya. Biasanya di cyber tuh karena ada 7 lapisan ya dia. Untuk TCP/IP seperti yang aku singgung tadi itu kita gunakan untuk komunikasi, karena ini juga lebih simpel ya. Jadi digunakan juga untuk internet di seluruh dunia. Ya, itu. Lanjut aja. Ini masih OSI dan TCP/IP. Ini penjabaran sedikit ya mengenai tentang apa saja sih fungsi fungsi singkatnya dari 7 layer itu, kayak physical ini transmisi data dalam bentuk sinyal fisik, sampai nanti application berinteraksi langsung dengan pengguna. Gitu sih ya. Oh ya, makanya tadi ya, kalau misalnya kita transfer data tuh dari layer 7 dulu, nanti ke layer 1, pindah pengguna dari layer 1 masuk, baru keluarnya di layer 7 lagi. Karena yang berinteraksi itu dengan pengguna adalah layer 7. Saya rasa ini bisa dibaca sendiri ya, karena mengingat waktu kita udah 6 menit ini. Aduh, kok malah. Ini untuk detailnya bisa di pause aja ya, udah 7 menit soalnya. Oke, lanjut. Di sini NetMask dan CIDR. Koreksi kalau ada salah pengucapan kata. Untuk NetMask ini digunakan untuk menentukan alamat IP ya, yang termasuk jaringan network, dan mana yang bagian host. Jadi dia membedakan yang mana network dan yang mana host. Untuk contohnya seperti ini, dan ini ya total IP-nya 256. Oh ya, 256 ini biasanya yang dipakai tuh 254 karena 2 itu dipakai untuk ini ya. Aduh, udah mau 8 menit. Ini CIDR merupakan cara penulisan subnet yang modern lah ya, menggunakan slash angka. Contohnya tuh kayak gini nih, slash 24, slash 16. Dan kesimpulannya sendiri, seperti yang aku bilang tadi, NetMask ini kayak udah cara lama gitu. Dan CIDR ini adalah cara modern yang lebih ringkas. Oke, kita ngejar waktu. Dan ini IP version 4 ya. Ini ada terbagi menjadi 5 kelas. Ini yang seharusnya muncul paling akhir. Ini bisa dibaca sendiri ya. Lanjut ke bagian IP version 6 ya. Internet Protocol version 6 ya. Ini merupakan IP yang kita gunakan saat ini untuk mengakses internet ya, yang berbasis TCP/IP. Kalau yang tadi kan IP version 4 itu ke IP version 6 ini peningkatannya gila-gilaan lah. Yang mana IP version 4 atau 4 tadi itu masih 32 bit dan pada versi 6 ini 128 bit. Itu bukan berarti peningkatannya cuma 4 kali lipat ya. Tetapi ini maksudnya adalah bit itu bilangan pangkat 2. Jadi nanti jabarin lebih lanjut sih. Tapi spoilernya kalau 32 bit ini merupakan 2 pangkat 32. Dan kalian tahu lah ya, 28 bit ini. Oke. Ini kita jabarin lebih lanjut di tabel ini sih. Nah, ini aspek IP version 4 dan version 6. Perbedaannya yang bisa dilihat di sini. Dan ya, jumlah bit tadi nih. Di sini yang 32 bit pada versi 4 ini bisa menampung jumlah pengguna atau apa sih ya istilahnya ya. Bukan pengguna ya, perangkat ya. Oke. Sampai 2 pangkat 32. Sedangkan untuk IP version 6 itu bisa nampung 2 pangkat 128. Sorry. Kemudian dari sisi keamanan lebih aman IP version 6 ya, karena ya emang baru sih. Kalau misalnya IP version 4 ini mendukung banyak perangkat yang lama karena dia emang teknologi yang udah lama, dan IP version 6 ini dirancang untuk masa depannya karena cakupannya emang luas banget itu, 128 bit dong. Ini yang terakhir ya. Yep. Jadi bisa dibaca sendiri ya. Oke. Saya rasa ini bisa dibaca sendiri karena udah 11 menit. Nanti sedikit saya percepat sih videonya ya. Oke, terima kasih udah menyimak dan mohon maaf apabila ada salah kata karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.